Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kesepakatan Basel tentang Resiko. Kesepakatan Basel. Terciptanya keseragaman regulasi secara internasional menjadi acuan bagi regulator pada masing-masing negara dan menjadi dasar munculnya Kesepakatan Basel. Kemudian, Kesepakatan Basel I. Basel I merupakan hasil usaha pertama The Basel Committee on Banking Supervision dalam menciptakan metodologi standar untuk menghitung besarnya risk-based capital yang harus dimiliki bank. Adapun tujuan utama pengembangan Basel I. Yang pertama yaitu meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional. Yang kedua, untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank-bank yang aktif secara internasional. Yang ketiga, untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam persaingan atau competitive inequalities antara bank-bank yang aktif secara internasional. Kemudian Kesepakatan Basel II. Kesepakatan Basel II dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan semua risiko perbankan ke dalam suatu kerangka pemikiran kecukupan modal secara menyeluruh. Adapun konsep tiga pilar mengenai Kesepakatan Basel II. Yang pertama yaitu kewajiban penyediaan modal minimum atau minimum capital requirement yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada Kesepakatan tahun 1988. Yang kedua, tinjauan berdasarkan regulasi atau regulatory review dari kecukupan modal dari masing-masing bank dan proses penilaian internal. Yang ketiga, disiplin pasar yang efektif atau effective use of market discipline sebagai pengungkit untuk memperkuat keterbukaan dan mendorong agar bank lebih aman dalam prakteknya. Selanjutnya, Kesepakatan Basel III. Kesepakatan Basel III terdapat tiga komponen utama, yakni permodalan, likuiditas, dan leverage ratio. Penerapan permodalan Basel III memiliki dampak yang akan bervariasi di berbagai negara, tergantung pada jumlah eksposur yang terkena dampak. Ada tiga modal tambahan yang harus disiapkan bank, yakni counter-cyclical buffer, capital conservation buffer, and capital surcharge. Ketiga permodalan tambahan tersebut dipersiapkan untuk menghadapi perubahan dan goncangan yang mempengaruhi kinerja dari perbankan. Sejarah Perjanjian Basel. Yang pertama, yaitu Komite Basel didirikan sebagai Komite on Banking Regulation and Supervisory Practice oleh para gubernur bank sentral yang merupakan anggota dari Group of Ten atau G10 pada akhir tahun 1974 setelah kehancuran mata uang internasional dan juga pasar bank yang ditandai dengan kehancuran Bankhaus Herstatt di Jerman Barat. Yang kedua, pertemuan pertama dari Komite Basel diadakan pada bulan Februari 1975 dan sejak itu pertemuan diadakan secara rutin sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Yang ketiga, Komite Basel sendiri dan Bank for International Settlement tidak terdapat hubungan organisatoris karena keduanya memiliki tujuan berbeda dan satu-satunya fungsi dari Bank for International Settlement adalah memfasilitasi dukungan sekretariatan kepada Komite Basel. Yang kelima, Komite Basel juga berupaya untuk meyakinkan semua negara betapa pentingnya memperkuat sistem pengawasan prudensial terhadap sektor perbankan. Dan yang terakhir, dalam perkembangannya, Komite Basel telah berhasil menghasilkan 4 buah produk yang relevan terkait dengan kerjasama dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional dan menyeluruh. Sejarah Standar Basel. Standar Basel adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS. BCBS adalah salah satu komite dalam Bank for International Settlement atau BIS yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. BCBS terdiri atas 45 bank sentral dan otoritas pengawasan bank dari 29 negara. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan rangkaian pertemuan Basel dan juga
implementasi Basel di Indonesia. Yang pertama, rangkaian pertemuan Basel. Basel pertama diterbitkan pada tahun 1988 dan berfokus pada kecukupan modal lembaga keuangan berdasarkan regulasi Basel I. Bank yang beroperasi secara internasional harus menjaga modal Tier 1 dan Tier 2 sama dengan 8% dari aset tertimbang menurut risikonya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bank memiliki sejumlah modal untuk memenuhi kewajiban. Selanjutnya Basel II yang bertujuan untuk pembaharuan dari kesepakatan pertama. Basel II berfokus pada 3 bidang utama, yaitu persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan atas kecukupan modal suatu lembaga, dan proses penilaian internal yang mendorong praktik perbankan yang sehat termasuk tinjauan pengawasan. Dan yang terakhir, Basel ketiga, setelah bangkrutnya Lehman Brothers dan terjadinya krisis keuangan pada tahun 2008, Komite Basel memutuskan untuk memperbaharui dan memperkuat Perjanjian Basel. Pada November tahun 2010, telah disusun kesepakatan mengenai rancangan keseluruhan dari paket reformasi permodalan dan likuiditas terbaru. Perjanjian ini sekarang dikenal sebagai Basel III. Basel III merupakan kelanjutan dari 3 perjanjian dengan persyaratan dan perlindungan tambahan. Contoh, Basel III masyarakat bank untuk memiliki jumlah modal umum minimum dan rasio likuiditas minimum. Selanjutnya, penjelasan tentang implementasi Basel di Indonesia. Kerangka Basel II terdapat pilar 1, pilar 2, dan pilar 3. Di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak bulan Desember tahun 2012. Kerangka Basel III juga telah diimplementasikan di Indonesia untuk standar permodalan dan likuiditas. Menyusul beberapa standar lainnya yang akan diterapkan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan BCBS. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa Indonesia perlu mengadopsi Basel III. Komitmen sebagai negara anggota BCBS dan G20. Yang kedua, sebelum diterbitkannya Basel III, Indonesia telah menerapkan Basel I dan Basel II. Faktor reputasi dan pengaruhnya terhadap penilaian internasional atas sistem perbankan Indonesia. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Dan terakhir, transaksi perbankan dengan counterparty internasional menjadi lebih kredibel. Terus ada pendekatan best fit regulation. Terkait stance dalam penerapan standar Basel, Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita dengar dengan OJK menetapkan 10 kebijakan utama yang akan menjadi langkah pokok OJK sesuai arah tujuan 2017 hingga tahun 2022 yang telah dikeluarkan Dewan Komisioner OJK. Salah satu dari 10 kebijakan utama yang dimaksud adalah mengimplementasikan standar internasional prudential yang best fit dengan kepentingan nasional. Standar internasional prudential yang best fit mengandung arti tidak setiap jurisdiksi memiliki kepentingan nasional yang sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Basel 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama, Basel 1 itu dibentuk dengan tujuan utama yaitu perhitungan persyaratan modalnya itu minimum hanya untuk bank. Yang kedua, Basel 1 itu memiliki fokus risiko minimal dari 3 perjanjian. Dan yang ketiga itu hanya risiko kredit yang dipertimbangkan dalam Basel 1
Dan yang terakhir, Basel 1 itu tampak mundur karena hanya dianggap sebagai aset dalam portofolio bank saat ini. Untuk yang kedua, yaitu Basel kedua ini didirikan untuk memperkenalkan tanggung jawab pengawasan dan untuk lebih memperkuat persyaratan modal minimum. Basel 2 itu juga memperkenalkan pendekatan 3 pilar dalam manajemen resikonya. Basel 2 juga mencakup berbagai risiko termasuk risiko operasional, strategi, dan juga reputasi. Dan untuk yang keempat, Basel 2 itu berwawasan ke depan dibandingkan dengan Basel 1 dikarenakan perhitungan modal sensitif risikonya. Dan yang ketiga, perbedaan Basel yang ketiga itu yang pertama untuk menentukan penyangga tambahan ekuitas yang harus dipertahankan oleh bank. Terus penilaian risiko likuiditasnya itu selain risiko yang ditetapkan dalam Basel 2 itu juga diperkenalkan dalam Basel 3. Jadi itu risiko likuiditasnya dalam Basel 2 dan Basel 3 itu sama gitu. Basel ketiga itu juga mencakup risiko likuiditas selain risiko yang diperkenalkan oleh Basel 2. Dan yang terakhir, Basel 3 itu memandang ke depan karena faktor-faktor lingkungan ekonomi makronya itu sangat dipertimbangkan sebagai tambahan terhadap kriteria masing-masing bank. Nah, meskipun perbedaan antara perjanjian Basel 1, 2, dan 3 itu yang paling utama itu disebabkan oleh perbedaan antar tujuan mereka dengan yang ditetapkan untuk dicapai. Tetapi meskipun mereka sangat berbeda dalam standar dan persyaratan yang mereka sajikan, namun ketiganya itu bernavigasi sedemikian rupa untuk mengelola risiko perbankan. Nah, kan saat ini tuh juga mengingat lingkungan bisnis internasional tuh yang berubah dengan cepat banget kayak gitu. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.